akan ada sesi tanya jawab juga ya? Dari penelpon. Selamat siang pemirsa TVRI Jambi dimanapun berada. Apa kabar? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat selalu. Dan tentunya saya Jeffrey kembali menemani kebersamaan pemirsa di rumah dalam program acara Hidup Sehat di siang hari ini. Nah, kita di hari ini ditemani dengan narasumber kita, seorang psikolog. Nah, aku manggilnya Mbak nih. Mbak Ori Damayanti, seorang psikologi klinis. Selamat siang Mbak Ori, ya, apa kabar? Siang, Mas Jeffrey, alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih udah hadir ke TVRI Jambi. Dan di hari ini bersama seorang psikolog, pemirsa kita akan ngobrolin atau juga ngebahas, tentunya obrolan dan bahasan kita pasti banyak mengandung edukasi-edukasi ini. Nah, pembahasan kita adalah mengenai kenali gejala baby blues. Nah, buat pemirsa di rumah yang mungkin punya keluhan dan pengen ada teman ngobrol ya, boleh langsung di studio TVRI Jambi di siang hari ini bersama Mbak Ori Damayanti. Kita akan ngobrolin mungkin keluhan di line telepon yang biasa. Tuh udah muncul tuh nomor teleponnya ya. Jadi langsung telepon aja nanti. Nah, kita langsung bersama narasumber kita, Mbak Ori. Mungkin kita mulai dari pengertian dulu deh. Iya. Karena mungkin di masyarakat awam di luar sana nih, apalagi generasi 90, 80. Nah, ini bahasa baby blues ini kan biasanya nih generasi milenial. Iya, betul. Apalagi Gen Z kita nih. Nah, Iya. gimana nih? Mungkin boleh dijelasin dulu. Oke. Baby blues itu suatu kayak perasaan negatif gitu ya, yang biasanya dialami oleh seorang ibu yang baru melahirkan gitu. Nah, perasaan negatif itu apa aja gitu ya? Ada perasaan sedih, kemudian kesal gitu ya, rasa bersalah, kemudian ada perasaan misalnya kayak perasaan marah juga ada, seperti itu. Jadi perasaan-perasaan negatif yang biasanya dirasakan oleh ibu-ibu pasca melahirkan itu bisa dikategorikan sebagai bentuk dari gejala baby blues itu sendiri. Baik. Gitu ya. Biasanya dialami itu sekitar 2 hari setelah persalinan dan bisa dirasakan sampai 2 minggu pasca persalinan. Seperti Baik, itu. tahan dulu Mbak Ori, Iya. kita tahan dulu, kita break sebentar. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Hidup Sehat di siang hari ini. Nah, buat yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung. Tentunya bersama Jeffrey dan juga narasumber kita, Mbak Ori Damayanti, seorang psikologi klinis, akan membahas tentang kenali gejala baby blues. Nah, sedikit tadi sudah dijelaskan di segmen pertama mengenai pengertian baby blues itu sendiri, mengenai aura-aura yang negatif nih, atau perasaan aura-auran lah ya, perasaannya itu aura-auran gitu. Tapi gini Mbak Ori, ini kan dari apa yang udah dijelaskan tadi segmen pertama, ini berbanding terbalik sekali kalau menurut menurut saya, dan ini mungkin ya karena saya seorang laki-laki, tidak seperti perempuan. Ini kan berbanding terbalik sekali. Mungkin bagi seorang laki-laki atau seorang bapak, seorang ayah mendapatkan suatu anugerah ya, punya anak, itu kan pasti bahagia. Iya. Pasti bahagia dong ya. Rasanya nggak ada yang nggak bahagia nih. Dikasih amanah sama Tuhan, dikasih anak, apalagi cantik, ganteng gitu kan, pasti seneng banget gitu. Nah, ini berbanding terbalik sekali dengan apa yang dijelaskan tadi mengenai pengertian dari baby blues ini sendiri. Nah, boleh dijelaskan kembali mungkin. Oke. Nah, mungkin kalau kita pertama kali menghadapi kelahiran anak itu tentunya pasti merasa bahagia gitu ya. Bahagia dan kemudian di hari, makanya tadi saya bilang biasanya itu muncul di hari kedua sampai
2 minggu seperti itu. Nah di hari berikutnya tuh mulai kerasa nih tantangan-tantangan sebagai seorang ibu baru. Baru mulai kerasa kayak masalah-masalah baru, entahkah itu nanti masalah di kurangnya dukungan dari keluarga ataupun misalnya dari ASI yang kurang, misalnya seperti itu ya, kendala dalam menyusui gitu. Nah kemudian pekerjaan yang bertambah banyak sebagai seorang ibu ya, tentunya juga kurang tidur gitu. Nah banyak masalah-masalah baru atau tantangan-tantangan baru sebagai seorang ibu. Nah itulah yang bisa memunculkan perasaan-perasaan seperti sedih itu tadi. Nah awalnya mungkin memang merasa bahagia, tapi setelah seiring berjalannya waktu ada perubahan rutinitas tentunya gitu ya. Nah itulah yang menjadi perasaan seorang ibu itu, muncullah perasaan sedih, kemudian juga perasaan kesal itu tadi, ataupun marah, dan juga perasaan rasa bersalah seperti itu. Seperti itu ya. Nah artinya ada ketidakbiasaan rutinitas di dalam kehidupan. Iya, ada perubahan rutinitas yang mungkin biasanya kalau terutama mungkin yang untuk anak pertama gitu ya. Waktu hamil kan dia ketika hamil dia memikirkan diri dia sendiri, kandungannya dan juga suaminya gitu ya. Tapi ketika anak sudah lahir dia sudah memikirkan rutinitas baru tuh. Anaknya jam berapa harus menyusui, jam berapa harus ganti popok gitu ya. Belum lagi nanti misalnya mencuci botol, cuci pakaian dan lain-lain, kan banyak rutinitas yang berubah. Dan juga mungkin ketika hamil masih bisa nih mau keluar rumah gitu masih bisa mau jalan-jalan kemana gitu. Tapi ketika sudah punya anak itu sangat terbatas sekali gitu. Nah itulah yang bisa membuat seorang ibu itu, karena ada perubahan rutinitas dan kehilangan kebebasan istilahnya gitu ya, yang memunculkan perasaan-perasaan sedih itu tadi. Iya, itu hanya satu faktor itu saja kah bagi seorang ibu bisa terkena atau baby blues ini, menderita baby blues ini? Apakah ada faktor-faktor lain nih? Kalau faktornya tentunya banyak ya. Oh banyak. Yang pertama adalah yang terutama sekali tuh faktor hormon, karena memang ada perubahan hormon gitu benar. Ketika ibu sesudah melahirkan itu. Kemudian faktor lingkungan juga ada. Nah faktor lingkungan itu baik itu kayak misalnya dukungan dari suami ataupun dukungan dari keluarga gitu ya. Nah dan juga kalau faktor dari lingkungan itu bagaimana lingkungan itu, kalau sekarang kan kita seperti tahulah kadang orang-orang tuh nggak bisa berhenti berkomentar gitu ya, kayak misalnya dari cara betul dari cara melahirkan aja dikomentari, dari pemberian susu juga dikomentari, kenapa kok lahirannya sesar, kenapa nggak normal, atau kenapa susu formula, kenapa nggak ASI, kenapa anaknya nggak dibedong, kenapa, dan terlalu banyak pertanyaan-pertanyaan. Itulah yang membuat ibu ini yang mungkin sebenarnya dia sudah punya pengetahuan, punya modal, tapi orang di sekitar tidak bisa mengontrol dirinya untuk berhenti berkomentar. Nah itu juga menjadi salah satu tekanan bagi seorang ibu baru gitu. Tapi dari sekian banyak faktor yang mengakibatkan bisa terjadinya baby blues ini, faktor mana yang paling berpengaruh sekali seorang ibu bisa menderita baby blues di hari ketiga sampai 2 minggu setelah persalinan? Kalau menurut saya sih dukungan ya. Faktor dukungan ya? Iya, dukungan dari suami ataupun dari keluarga. Dari keluarga. Iya. Ini yang paling berpengaruh kalau menurut saya. Karena gini, ketika pun misalnya yang dia hadapi itu adalah sesuatu yang sulit ketika menjadi seorang ibu baru, kalau misalnya dia mendapatkan dukungan, baik itu dari suami ataupun dari keluarga, tentunya dia akan lebih bisa menjalaninya. Karena dia merasa tidak sendirian nih sebagai seorang ibu. Ada yang membantu, ada yang menolong. Apalagi kita cukup difokuskan kepada kita fokus ngurus bayi aja nih, nggak usah lah ngurusin pekerjaan rumah misalnya kayak gitu. Itu kan lumayan cukup terbantu. Kemudian juga mungkin suaminya bisa seperti kayak mendukung dalam bentuk mengapresiasi. Terus juga dan banyak juga nih sering terjadi seperti ini. Kadang dengan kelahiran seorang bayi, orang-orang itu lebih banyak fokus kepada anaknya daripada ke ibunya. Nah jadi lebih perhatian kepada anaknya nih daripada ke ibunya. Nah itulah yang membuat seorang ibu juga merasa sedih di situ. Gitu. Baik, itu pemirsa ya. Ini menarik sekali pembahasan kita di siang hari ini, karena permasalahan baby blues ini sebenarnya nggak ada habisnya. Ini bisa menyerang siapa saja ya, benar Mbak Osi. Ini
kapanpun, dimanapun ya, mau kehamilan berapapun sebenarnya bisa aja ini terjadi. Jadi jangan ragu-ragu lagi. Kalau pemirsa di rumah ada yang mau dikonsultasikan, langsung saja bersama seorang psikologi klinis di siang hari ini. Jadi langsung aja diobrolin apa permasalahannya. Mudah-mudahan nanti bisa diberikan informasi dan juga edukasi bersama narasumber kita. Nah, tadi Mbak Ori menjelaskan dukungan keluarga, apalagi suami itu faktor yang paling berpengaruh seorang ibu bisa terkena baby blues. Nah, kita relate ya ke kehidupan nih. Apalagi seorang ibu yang memiliki suami mungkin pekerja, ya belum lagi circle keluarganya yang memang benar-benar pekerja. Tentunya ini sangat-sangat berbeda nih dong, suasananya berbeda dong ya. Nah, artinya ketika suami tidak aware dengan keadaan istri, keluarga juga seperti itu, tidak aware, tidak ya gimana ya, tidak sepenuhnya bisa fokus kepada seorang ibu dan juga si babynya, ini sangat berpengaruh artinya kan. Nah, mungkin boleh juga dong diberikan edukasi nih buat keluarga ataupun juga buat suami-suami di rumah. Kita belum ngebahas gejalanya ini. Kita kan nanti pasti bakal pengen tahu nih pemirsa di rumah nih, oh baby blues tuh seperti ini gitu. Tapi kita pengen tahu nih, berhubung tadi udah dibahas sedikit, faktor yang paling berpengaruh adalah suami dan keluarga nih, faktor lingkungan dan keluarga. Nah, boleh dong diedukasi sedikit nih. Sebenarnya seorang suami nih harus ngapain nih? Oh, iya, nah, iya kan, biasanya kan suami, oh alhamdulillah udah lahiran, oh seneng dong ya. Tapi besoknya pagi kan mungkin hanya 2-3 hari libur, besoknya udah mulai kerja lagi. Iya, betul. Pulang udah sore, mungkin malam pulang ke rumah ya lihat ke babynya, fokus ke bayi, abis itu capek tidur. Ketika rewel mungkin malam nggak bisa bangun nolongin seorang istri. Nah, bisa dong dikasih edukasi nih, suami dan keluarga harus ngapain nih gitu, biar maksimal gitu ya. Gitu. Atau kita bisa menghindari yang namanya baby blues ini tadi supaya tidak berkepanjangan ataupun menjadi lebih parah gitu ya. Gimana nih, Bang? Ya, mungkin memang selama ini seorang ayah ataupun seorang suami kebingungan gitu ya, karena apa sih yang harus dilakukan gitu ya. Nah, makanya mungkin tidak bisa memberikan dukungan secara penuh. Nah, memang mungkin izin yang diberikan itu cuma 2 hari ataupun 3 hari. Nah, kalau memang diperlukan, memang benar-benar istrinya seperti kayak kelelahan, ya mungkin bisa mengambil cuti lebih panjang seperti itu. Atau misalnya pun nggak bisa, ya manfaatkanlah waktu yang ada ketika misalnya pulang kerja, ya fokus kepada membantu istri apa aja pekerjaan yang belum diselesaikan gitu. Kemudian pahami kebutuhan istri itu apakah dia pengen misalnya makan yang enak, atau dia pengen dibantuin disiapin peralatan bayinya. Nah, itu sih yang perlu, pahami kebutuhan seorang ibu itu seperti apa gitu. Nah, dan juga misalnya kayak malam-malam tuh kan biasanya bayi itu biasanya begadang nih gitu ya kalau awal-awal gitu. Nah, bisa juga walaupun dia tidak turut peran serta dalam proses menyusui, ya ketika misalnya anaknya bangun, ya suaminya juga bisa ikut bangun gitu kan. Minimal menemani ya. Nah, sesederhana seperti itu aja, saya rasa itu sudah cukup membantu untuk seorang ibu dalam menghadapi peran baru. Dan juga ya kalau misalnya ketika sudah ada waktu nih di rumah, ya fokus kepada anak dan istri, tidak fokus kepada hal-hal lain, baik itu ya biasanya nih kadang ada yang suka mainan handphone dan lain-lain kan, macam-macam ya gitu. Gitu ya, Mbak Ori. Ya, baik. Nah, pemirsa, kita pengen tahu lagi nih. Kita masuk ke gejalanya nih. Sebenarnya separah apa sih baby blues ini mungkin? Nah, mungkin tadi di lapangan mungkin Mbak Ori ini udah melihat langsung lah ya. Mungkin sampai ada beberapa pasien mungkin sempat ngobrolin masalah ini, dan memang ada yang sudah divonis, wah ini baby blues nih. Gitu. Nah, gejalanya seperti apa nih? Oke, gejala utamanya itu adalah depresi ringan. Nah, depresi ringan itu seperti apa? Ya, dia itu sedih, kemudian menangis kadang tanpa sebab. Berarti tiba-tiba nangis aja gitu ya? Iya, sedih, nggak tahu penyebabnya apa. Atau misalnya ada rasa bersalah gitu ya, karena rasa bersalahnya itu jadi buat dia kayak nangis gitu. Rasa bersalah karena takut tidak menjadi ibu yang baik, atau merasa tidak bisa merawat sepenuhnya. Kemudian juga menjadi sensitif, mudah marah. Nah, itu biasanya memang
wajar terjadi di awal-awal kelahiran, tapi kita perlu mengenali tanda-tanda bahayanya gitu ya. Nah, tanda-tanda bahayanya itu berarti seperti apa? Ada level terburuknya dari baby blues ini. Gimana nih? Nah, jadi kalau tanda-tanda bahayanya dari perasaan dari baby blues yang dialami oleh seorang ibu itu tadi, ketika misalnya sedihnya itu sudah berkepanjangan, selalu menangis, dia nggak mau ngurusin bayinya, atau kurun mungkin waktu, kalau tadi di awal kan pengertiannya di hari ketiga setelah melahirkan sampai 2 minggu sampai nih. 2 minggu. Nah, kalau level terburuknya nih sampai berapa lama nih? Kalau misalnya setelah 2 minggu, misalnya masih ada gejala dan gejala itu memburuk, nah itu berarti sudah menunjukkan ke tanda-tanda permasalahan psikologis lainnya. Ada yang namanya istilahnya postpartum depression gitu ya. Nah, kalau postpartum depression itu bisa kita ketahui itu bisa kita tegakkan itu apabila seorang ibu tuh mengalami sedih yang berkepanjangan selama kurun waktu 6 bulan. Wow, tapi kita nggak jangan nunggu sampai kurun waktu 6 bulan gitu. Tapi setelah misalnya dalam waktu 1 minggu atau 2 minggu aja sudah ada perasaan seperti kayak misalnya dia nggak mau ngurusin bayinya, ataupun dia merasa benci sama anaknya. Ada itu. ya? Ada yang seperti itu, bahkan hingga berniat untuk menyakiti anaknya. Ada juga. Ataupun berniat bunuh diri gitu ya, keinginan untuk bunuh diri sendiri gitu. Nah, itu sudah benar-benar menjadi tanda bahaya gitu. Jadi kita jangan sampai nunggu waktu sampai 6 bulan dulu gitu ya. Kalau sudah ada 1 minggu udah ada gejala demikian, kayak misalnya dia punya keinginan nih untuk menyakiti bayinya, dia nggak suka sama kehadiran anaknya, ya kita harus segera cari bantuan profesional gitu. Nggak habis pikir sih. Iya, makanya ini nggak kebayang sih, benar. Makanya mungkin kadang kalau kita lihat di berita kan ada ya seorang ibu yang membunuh anaknya yang masih bayi, gitu kan. Nah, itu mungkin usia 1 bulan. Nah, itu mungkin ya dia tuh mengalami baby blues yang tidak terdeteksi, kemudian tidak tertangani gitu, sampai akhirnya dia membunuh seorang anaknya sendiri. Kadang memang nggak masuk di akal kita ya. Kita sudah menunggu kehadirannya, kemudian sudah hadir, kemudian dibunuh. Nah, itulah yang ya kita perlu aware lah sebagai orang di sekitarnya, kita perlu tahu bagaimana kondisi ibu itu sendiri gitu. Berarti yang di media yang kita lihat dan kita baca berarti beneran ya? Iya, betul. Nah, kalau penelitian nih Mbak Ori di lapangan mungkin ya, wah gimana nih level terparah yang pernah ditemuin dari pasien-pasiennya sendiri sih sampai level mana nih? Alhamdulillahnya saya sih belum pernah ketemu ya sampai dia itu sampai dia itu pengen melukai anaknya sih nggak pernah. Anak dan diri sendiri ya belum pernah. Tapi ya itu dia merasa kurang puas dan merasa bersalah gitu kalau misalnya dia tidak bisa menjadi ibu yang baik, sehingga dia sedih berkepanjangan seperti itu. Itu sih yang saya temukan di lapangan. Kalau untuk yang sampai level yang dia sampai mau menyakiti itu saya belum pernah ketemu sih. Alhamdulillahnya belum pernah ketemu ya. Mudah-mudahan jangan ada lah ya, khususnya di Jambi. Iya, betul. Oke, seberbahayanya itu berarti baby blues kalau tidak dideteksi secara dini dan juga ditangani dengan yang profesional dan juga dukungan dari suami dan juga keluarga. Nah, sebenarnya lumrahkah ini terjadi? Ya. Nah, iya kan? Bener dong ya. Saya bingung jadinya gitu. Yang di awal tadi sampai saya sampaikan ke Mbak Ori adalah ini kan seharusnya bahagia. Iya. Harusnya bahagia gitu kan. Tapi apa karena perubahan kebiasaan saja ya seorang wanita menikah gitu ya happy lah ya sebelum melahirkan happy nih masih pengantin baru gitu kan, dikasih hamil alhamdulillah senang misalnya gitu. Tapi ketika sudah melahirkan berubah drastis kebiasaan itu dan kena nih mentalnya. Apakah wajar gitu? Ini kan pertanyaan dari seorang yang sangat awam nih Mbak Ori karena ya harusnya kan bahagia gitu. Nah, kenapa nih belum masuk aja nih di logika nih? Gimana nih? Iya. Nah, kalau perasaan-perasaan sedih seperti baby blues itu memang itu wajar saja terjadi. Sekitar 70-80% itu rata-rata wanita mengalaminya.
seorang ibu baru mengalami hal itu. Gitu. Tinggi dong angkanya. Nah, tinggi 70% angkanya nih. sebenarnya. Perasaan-perasaan itu adalah perasaan-perasaan yang wajar dan normal dialami oleh seorang ibu baru. Oke, kita garis bawah ini pemirsa, wajar dan normal. Iya, wajar dan normal. Bagi seorang ibu baru. Iya, betul. Tapi gejala-gejala yang dia alami itu apakah semakin memburuk atau setelah 2 minggu dia sudah mulai bisa nih beradaptasi dengan rutinitas baru dan tidak ada lagi perasaan sedih ataupun yang nangis berkepanjangan. 2 minggu cukup untuk beradaptasi? Harusnya harusnya sudah cukup. Harusnya gitu. Tapi kalau misalnya pun dia sedih berkepanjangan, ya itu tadi saya perlu tekankan gejala-gejala yang bisa dikatakan itu sudah perlu bantuan profesional, itu tadi yang perlu kita garis bawahi dan perlu kita aware terhadap gejala itu. Seperti itu. Berarti itu ya. Berarti memang harus deteksi sedini mungkin. Iya, betul sekali. Jadi kalau misalnya seorang bapak, suami sudah melihat istrinya tuh misalnya waktu awal kelahiran nangis, kayak gitu. Nah, ditanyakan gitu ya, tanyakan kondisinya. Komunikasi kenapa, ya. butuh apa gitu. Jadi itu supaya jadi tidak benar. berkepanjangan. Lagunya benar ya. Karena wanita ingin dimengerti. Iya. Kita break dulu Mbak Ori. Ya, pemirsa jangan kemana-mana. Tetap bersama program Hidup Sehat di siang hari ini. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Hidup Sehat di siang hari ini. Kita ngebahas masalah baby blues, dan di 2 segmen di awal tadi sudah kita bahas mengenai pengertiannya dan sampailah gejala-gejalanya. Dan ternyata baby blues itu pemirsa ada di level yang berbahaya, bisa di level yang berbahaya juga sampai menyakiti bayi atau diri sendiri bagi seorang ibu sendiri itu sendiri. Nah, ternyata tidak bohong realita yang ada di lapangan. Kita lihat di media mungkin seorang ibu membunuh anaknya di usia hanya 3 minggu atau 1 bulan, 1 bulan setengah, dan itu ternyata benar sekali. Itu adanya seperti itu, keadaannya memang benar-benar terjadi, dan ini sudah di level berbahaya, level yang tinggi ini ya, berbahaya. Dan ternyata pemirsa, dan buat para pemirsa yang khususnya cowok-cowok nih ya, bapak-bapak yang lagi nyaksikan ini, kata narasumber kita, seorang psikologi klinis, 70% ya wanita bisa merasakan itu, dan wajar. Tuh, wajar. Jadi yang belum nikah nih harus nonton ini sebenarnya, apalagi mau nikah nih ya. Biar siap-siap ya. Biar siap-siap ya menghadapi makhluk terkuat di bumi. Kata gitu ya. Iya, mau belok kanan tapi sennya kiri. Jadi seperti itu ya. Nah, kalau udah ngomongin gejala-gejalanya nih sampai di level yang berbahaya itu sendiri, ini kan sangat tidak baik kalau itu kita biarkan nih Mbak Ori. Nah, sebenarnya apa nih yang harus kita lakukan? Seorang bapak-bapak juga harus perlu teredukasi hari ini, biar dia bisa mendetek nih, oh istri saya baby blues nih, jadi aku harus gini nih. Jadi kan ada siasat nih, ada strategi bagi seorang pengantin baru, khususnya suami-suami ini ya, bukan suami-suami takut istri aja ya, tapi suami-suami juga harus punya strategi untuk mensiasati. Harus jadi suami yang siaga. Yang gitu. Siaga, gimana? Ya. Oke, kalau untuk penanganan baby blues itu sendiri, itu pertama untuk diri sendiri dulu nih, untuk seorang ibu barunya. Yang pertama dia bisa istirahat yang cukup, gitu ya. Mungkin kadang bahasa istirahat yang cukup bagi ibu baru nih agak mustahil gitu ya. Benar. Karena kan ada seorang bayi yang mungkin jam tidurnya belum teratur gitu. Nah, jadi yang bisa kita lakukan adalah bisa misalnya ketika bayinya tidur ya kita ikut tidur juga. Terus kemudian minta tolong orang di sekitar kita untuk membantu menyelesaikan pekerjaan yang lain, misalnya seperti itu. Kemudian juga selain istirahat yang cukup, makan yang enak. Nah, ternyata makan yang enak ini juga penting gitu. Berpengaruh dong. Iya, kadang sudah lupa membagi waktu, waktunya sudah sangat sibuk tuh lupa sama. Kadang makan 3 kali sehari aja tuh sudah alhamdulillah gitu ya. Nah, makanya untuk
naikin mood kita supaya kita merasa happy, bahagia. Nah, makanlah yang enak. Apa yang menjadi makanan kesukaan kita? Nah, silahkan diorder gitu ya. Dipesan atau pesan ke keluarga gitu, pengen makan apa. Terus kemudian bercerita. Nah, bercerita ke orang sekitar, baik itu ke suami ataupun ke orang tua, ke saudara. Nah, cerita apa yang menjadi kendala masalah kita, apa yang sedang kita rasakan saat ini. Nah, kemudian juga minta pertolongan. Nah, minta pertolongan baik itu keluarga ataupun suami. Kalau misalnya rasanya kita capek, kita nggak sanggup, ya kita minta pertolongan mereka untuk misalnya mendampingi. Mungkin pastinya kayak di 3 hari ataupun 1 minggu pertama itu sangat butuh pendamping ya pastinya, entah itu dari saudara ataupun orang tua seperti itu untuk menemani kita. Itu untuk sebagai seorang ibu gitu ya, untuk diri kita sendiri, pertolongan untuk diri kita sendiri. Yang kedua, untuk orang di sekitar kita, ya. Yang pertama adalah kita harus mengenali nih gejala-gejala baby blues ini tadi. Yang pertama, nah ketika misalnya memang dia menunjukkan salah satu gejala, kayak misalnya nangis terus, kemudian marah tanpa sebab atau sedih tanpa sebab, marah tanpa sebab gitu ya, ataupun misalnya ada rasa bersalah, ya kita tanyakan, minta mereka untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan, ya kita tunjukkanlah kepedulian kita seperti itu ya. Kemudian kita tanyakan apa yang menjadi kebutuhannya, ya. Kemudian apa yang perlu kita bantu, kita tolong, dan kita selalu menemani dia. Kemudian apresiasi juga perlu. Gitu. Jadi kadang ibu-ibu baru itu ada perasaan di mana dia merasa tidak bisa menjadi ibu yang baik, misalnya gitu ya, atau dia tidak bisa mengurusi dengan baik. Nah, kita perlu tuh mengapresiasi seorang istri ataupun seorang ibu baru, dia apresiasi dari manapun itulah gitu ya, terutama misalnya dari suami mengapresiasi istrinya bahwa kamu hebat, sudah sudah mengandung selama 9 bulan, sudah melahirkan bagaimanapun prosesnya, kemudian sekarang sudah bersemangat ataupun sudah mau mengikuti proses dalam menyusui, mengurus dari A sampai Z untuk kebutuhan anak kita. Nah, apresiasi itu perlu sih. Jadi seorang ibu tuh dia juga merasa berharga dan merasa dia tuh emang benar-benar dibutuhkan seperti itu. Berarti gitu pengen dipuji juga dong. Iya, betul. Diapresiasi, oh kamu hebat, kamu abis lahiran makin cantik. Iya, gitu betul. Ya, pasti ya. Iya, makin glowing gitu ya. Gitu kan. Cepet banget kurusnya gitu kan abis lahiran. Pasti dong ya. Atau malah jangan kayak, ya ampun badannya gitu ya. Iya dong, jangan meskipun turun berat badannya hanya setengah on gitu kan. Tapi ya harus tetap. Itu menjadi siasat ya bagi suami ataupun juga ya, suami ini kan tidak hanya seorang suami ya, tapi juga partner. Betul sekali. Partner, sahabat, teman ngobrol sampai akhir hayat kan gitu ya, betul. Pengennya. Nah, tapi Mbak Ori, dari sisi seorang psikolog mungkin bisa nggak nih teredukasi jikalau situasinya tidak seberuntung dengan apa yang disampaikan Mbak Ori tadi. Mungkin dukungan keluarga, suami yang aware, lingkungan yang bagus, peduli. Tapi kan banyak juga, apalagi sampai makan yang enak salah satu poin bisa meningkatkan mood ya. Ya sebenarnya sih perempuan emang mood swing ya gitu. Tapi gimana nih, bisa nggak seorang ibu itu menterapi dirinya sendiri? Ya, kita kan ngomongin situasi yang berbeda-beda nih, tidak seberuntung keadaan yang ada. Bagi perantauan mungkin yang baru berjuang hidup, hanya sama seorang suaminya saja, keluarga jauh, belum lagi kalau ada keluarga atau masih ada orang tua yang menemani, itu kan sangat bersyukur sekali. Tapi mungkin keadaan berbeda, keluarga jauh, orang tua sudah tidak ada. Nah, ini gimana? Seorang ibu itu bisa nggak menterapi diri sendiri, menterapi mentalnya, supaya, oh nih saya punya anak. Mungkin pasti kan 70% tadi ya, dikatakan bahwasanya seorang wanita itu sangat lumrah untuk terkena baby blues itu. Tapi bisa nggak bagi ibu-ibu yang mungkin keadaannya berbeda nih, yang lagi menyaksikan ini, keluarga jauh, suami kerja, apa-apa harus sendiri, mau order juga masih mikir-mikir nih, oh baru lahiran, nanti harus butuh biaya yang banyak, ya kan
pasti manajemennya kan berbeda juga. Nah gimana nih, bisa ada nggak nih edukasinya nih? Ini sangat penting sekali nih kalau memang ada edukasinya. Silakan Mbak Odi. Iya, memang sering terjadi ya, mungkin kalau misalnya kita lagi merantau kan orang tua jauh dari kita, begitu juga saudara juga jauh. Jadi cuman berjuang berdua sama suami untuk ngurusin anak kayak gitu. Mungkin hal sederhana yang suami pun kerja. Suami pun kadang kerja ya dari pagi sampai sore. Cuman ada malam yang bisa ngurus bareng dan gitu ya. Dan di rumah cuman si ibu sama babynya. Iya betul. Nah itu memang menjadi suatu tantangan terbesar juga sih bagi seorang ibu. Cuman hal sederhana yang mungkin bisa dilakukan untuk sedikit mengurangi ataupun ya mengurangi gejala-gejala baby blues ini tadi, kemudian juga untuk meningkatkan kebahagiaan seorang ibu, mungkin ibu bisa meluangkan waktu untuk bisa me time. Ke dirinya sendiri? Ke dirinya sendiri, iya. Kalau me time, ya. Nah ini penting nih. Iya, me time ya, me time meluangkan waktu sejenak gitu ya untuk bisa punya waktu yang berkualitas untuk diri sendiri. Kayak misalnya ini hobinya, benar. Sesederhana mungkin setiap orang tuh kan punya cara yang berbeda-beda ya untuk menghibur dirinya sendiri, membuat dirinya bahagia. Ada yang dengan nonton TV aja ataupun nonton drakor aja dia sudah senang ya. Moodnya gitu. Udah baik lagi. Moodnya udah bagus gitu. Ada juga dengan cara kayak luluran atau sederhana kayak keramas seperti itu ya. Itu kan bisa naikin mood juga. Jadi mungkin hal sederhananya itu sih yang bisa dilakukan. Misalnya kalau kita punya waktu luang ketika anak sedang tidur, kita tahu nih hal yang bisa membuat kita bahagia. Oh, aku pengen nonton YouTube dulu deh gitu, atau nonton YouTube tentang parenting dan lain-lain, ataupun nonton hiburan apa yang membuat dia suka. Kalau nonton drakor misalnya gitu, yaudah aku luangkan waktu dulu sedikit mumpung anak lagi tidur, aku nonton drakor dulu. Karena kan anak waktu masih kecil itu pasti jam tidurnya panjang. Benar. Gitu. Jadi kita punya waktu nih untuk kita tuh me time. Nah gitu sih. Jadi yang kalau memang kita itu jauh dari keluarga ataupun misalnya suami juga kerja, hal sederhana yang bisa kita lakukan adalah meluangkan waktu untuk diri sendiri. Dan seberapa penting nih Mbak Ori bagi seseorang ya, tidak hanya seorang ibu deh ya, bagi seorang bapak juga deh ya. Nah, seberapa pentingnya bisa membaca kepribadian sendiri. Maksudnya gini, kita kan harus tahu dong kemampuan kita semana, ya gitu kan. Nah kalau hari ini kita berbicara sama seorang psikolog ya, itu kita harus bisa mendetek diri kita sendiri. Kalau kita ngomongin sama dokter pemirsa ya, biasanya tiap minggu Hidup Sehat juga ada seberapa kuat kemampuan tubuh kita nih menghadapi penyakit. Nah tapi ini kan yang diserang mental. Sejauh mana diri kita bisa, seberapa pentingnya diri kita bisa mendetek bahwasanya oh ini aku harus gini nih. Ini yang bisa membuat, karena bahagia itu katanya kan diciptain. Iya betul. Bukan dicari nggak sih? Nah gimana? Dari sisi seorang psikologi, sepenting apa kita bisa membaca kemampuan diri kita sendiri? Iya. Kalau menurut saya sih penting sekali ya, karena dengan kita mengenali diri kita sendiri, kita tahu apa yang kita butuhkan. Jadi ketika kita sedang dalam suatu masalah ataupun kita misalnya sedang mengalami stres, kita kan setiap hari pasti ada stresor ya. Pasti dong. Sesederhana kayak misalnya kita lagi di jalan terus ketemu macet kan lumayan stres, sedangkan kita lagi buru-buru gitu pressure. Ya. Ada pressure orang pasti hidup gitu. Ada pressure, jangan orang hidup orang mati aja ada pressure mungkin ya. Soalnya belum mati. Iya. Nah jadi penting sekali gitu. Jadi ketika misalnya kita sudah mengenali diri kita, hal-hal apa yang membuat kita tertekan, hal-hal apa yang membuat kita stres, kita perlu sekali tahu apa yang biasanya kita lakukan, apa yang biasanya kita butuhkan untuk mengatasi stres itu sendiri. Seperti itu. Jadi kalau menurut saya penting sekali kita untuk bisa mengenali kebutuhan diri kita sendiri. Karena kalau kita ibaratnya kalau kita nggak tahu sumbernya apa, bagaimana kita mau tahu solusinya gitu kan. Baik Mbak Ori, nanti kita akan bahas lagi. Dan kita break terlebih dahulu pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di program Hidup Sehat. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Hidup Sehat di siang hari ini. Kita sudah banyak sekali teredukasi rasanya, tapi masih kita lanjutkan kembali pembahasan kita mengenai baby blues. Dan kita masih ditemani dengan narasumber kita, seorang psikologi klinis, Mbak Ori Damayanti. Iya. Kalau boleh
tahu nih Mbak Ori, kegiatan sehari-hari di mana nih biasanya berkantor atau ya berpraktek di mana nih? Iya, saya biasanya sehari-hari itu di Rumah Sakit Mitra, praktek di Rumah Sakit Mitra. Kebetulan juga saya bagian dari kantornya juga, untuk mengurusi kepegawaiannya juga, manajemen juga. Gitu. Tapi saya juga berpraktek di Rumah Sakit Mitra. Jadi buat pemirsa di rumah yang mungkin tidak sempat bergabung nih atau berinteraksi di siang hari ini, tapi kita masih tunggu loh ini ya. Buat pemirsa di rumah berinteraksi bersama Mbak Ori Damayanti di siang hari ini mengenai baby blues tema kita. Tapi kalau nggak sempat, boleh langsung ke Rumah Sakit Mitra? Rumah Sakit Mitra saja. Di hari apa ini? Di hari Senin sampai Jumat saya ada dari pagi sampai sore, jam 9 ya? Sampai jam 5 sore. Wow. Bisa every time dong ya itu. Bisa, hampir dikatakan Senin sampai Jumat tuh. Iya, Senin sampai Jumat. Jadi nanti bisa janjian aja aja ya. Bisa di WhatsApp, bisa admin Rumah Sakit Mitra juga bisa ya. Iya, betul, bisa dihubungi lewat admin. Jadi jangan ragu-ragu lagi. Hilangkanlah persepsi. Nah, nanti kita pengen minta sedikit masukan nih dari Mbak Ori. Hilangkanlah persepsi bahwasanya kita datang ke seorang psikolog itu kita punya gangguan. Iya, betul. Iya kan, persepsi zaman dulu kan gitu tuh. Iya, betul. Sebenarnya pemirsa, yang saya rasakan ketika saya berdialog sama seorang psikolog tuh enak banget ngobrolnya. Nggak kerasa 1 jam itu nggak kerasa. Meskipun pembahasan yang kita bahas juga ringan-ringan. Jadi kesimpulannya adalah sebenarnya kita orang hidup ini butuh ngobrol. Iya, betul banget. Betul ya? Sehari-hari kan kita komunikasi terus ya. Benar. Nah, gitu. gimana nih? Mungkin persepsi yang harus dibantah dari seorang psikolog. Saya selalu meminta itu, Mbak Ori. Iya. Bersama seorang psikolog, saya selalu meminta itu harus dibantah dong. Iya, betul. Persepsinya bahwasanya kalau kita datang seorang psikolog atau dulu kita kenal bahasanya psikiater ya. Iya, betul. Nah, itu kita punya gangguan jiwa lah, gila ya gitu kan? Enggak sih sebenarnya. Gimana? Sedikit dong diedukasi lagi nih pemirsa. Iya, oke. Nah, memang mungkin khususnya masyarakat Jambi ya, mungkin belum terlalu teredukasi tentang kehadiran psikolog gitu di tengah-tengah masyarakat. Memang banyak stigma ketika misalnya kita ke psikolog ataupun ke psikiater itu kita dianggap seseorang yang mengalami gangguan jiwa atau gila gitu ya. Ngapain kamu ke psikolog? Emang kamu gila gitu. Padahal hal-hal kecil aja, stres ringan, misalnya kita stres kerja ataupun kayak permasalahan baby blues ini tadi, atau kita merasa sulit beradaptasi di lingkungan baru, atau kita merasa punya pikiran-pikiran yang salah gitu ya, atau kita kita ada perasaan sedih yang berkepanjangan, rasanya itu ada yang mengganggu nih dalam diri kita. Nggak masalah datang ke psikolog untuk mengonsultasikan apa yang menjadi permasalahan dalam dirinya. Jadi tidak semua orang yang datang ke psikolog itu punya masalah gangguan jiwa, dan juga punya masalah gangguan mental pun juga bukan suatu hal yang memalukan gitu ya. Iya, benar. Karena gangguan mental itu bisa terjadi kepada seluruh individu gitu ya, tanpa bisa kena tanpa terkecuali gitu. Jadi orang yang datang ke psikolog itu bukan berarti gila gitu, dan kita tidak perlu memandang mereka sebagai seseorang, kita tidak perlu memandang negatif gitu ya terhadap orang yang berkonsultasi ke psikolog. Ya bisa aja dia ya stres ringan aja pengen datang ke psikolog, pengen curhat, nggak punya teman curhat misalnya gitu ya, pengen datang ke psikolog meluapkan apapun yang dia rasakan, kan bisa juga gitu. Lebih baik curhat ke psikolog apa individu yang lain? Yang jelas kalau curhat ke psikolog rahasia terjamin gitu. Mungkin itu ada etikanya. Mungkin itu yang menjadi perbedaannya juga ya, salah satu perbedaannya, bahwa ya kerahasiaannya terjamin ya, kita kan sudah ada sumpah profesinya gitu ya, bahwa tidak akan membeberkan permasalahan klien kecuali itu untuk hal yang profesional gitu. Mbak, mungkin yang menjadi studi kasus ya, itu bisa saja, tapi tapi tetap dirahasiakan. Iya, gitu atau misalnya kita merujuk, kan kita perlu menginformasikan terkait permasalahan klien ini seperti apa. Begitu juga dengan baby blues ini tadi ya, harus diobrolin, harus dikomunikasiin secara dini. Iya, kalau misalnya dirasa dalam waktu 2 minggu perasaan itu tidak kunjung hilang atau bahkan tambah parah gitu ya, nah itu segeralah untuk ke profesional, salah satunya psikolog klinis ataupun boleh juga ke psikiater. Psikiater gitu. Itu ya, jadi jangan ragu-ragu dan jangan malu lagi. Tapi mungkin Mbak Ori,
bagi saya mungkin mewakili bapak-bapak di luaran sana ya, yang pada masih muda-muda nih, gimana nih seorang siasat dari suami, misalnya di kurun waktu 3 hari sampai 2 minggu ini istri ada nangis, gitu ya. Gimana nih cara suami buat ya kalau tadi kan ada memuji, mengapresiasi, tapi memvonis, seorang suami bisa memvonis, wah ini istri saya lagi ini terkena baby blues, gitu. Jadi suami bisa menjalankan edukasi yang sudah Mbak Odi jelaskan tadi nih. Iya, betul. Harus diajak kasih makan yang enak. Setelin lagu mungkin, kesukaannya apa. Nah, ini di fase berapa hari nih seorang suami, oh nih istri saya kena baby blues nih. Jadi aku harus gini nih. Ini bisa divonis itu di hari keberapa gitu? Apa di hari ketiga udah nangis-nangis, oh ini kena baby blues sih. Gimana nih Mbak Odi? Jadi biasanya perjalanan baby blues itu dia ada puncaknya. Ya, puncaknya itu biasanya di hari ketiga setelah lahiran, itu biasanya lagi puncak-puncaknya perasaan sedih itu muncul ataupun rasa bersalah gitu. Oh, hari ketiga itu puncaknya. Iya, puncaknya. Nah, kemudian kita lihat perkembangannya. Apakah setelah itu malah tambah parah atau semakin seiring berjalan waktu bisa adaptasi? Iya, sudah mulai bisa beradaptasi. Nah, ketika sudah semakin parah dan itu berdampak kepada bayinya juga gitu ya. Nah, disitulah seorang suami harus mulai aware nih gitu. Tapi kalau misalnya keadaannya semakin membaik, oh kayaknya istri saya sudah mulai bisa beradaptasi gitu. Kalau misalnya yang dalam hari ini nangisnya 3 kali sehari, besoknya nangisnya 2 kali, besoknya sekali, besoknya nggak nangis lagi, berarti kan ada perubahan ke arah lebih baik dan sudah bisa beradaptasi. Nah, seperti itu. Baik, Mbak Odi. Dan ternyata nggak terasa nih hampir 1 jam pembahasan kita. Baik, yang terakhir Mbak Odi yang menjadi on point atau kesimpulan kita di hari ini buat pemirsa di rumah, apa nih yang bisa menjadi oleh-oleh nih tontonan kita hari ini? Apa nih kesimpulannya? Silakan. Oke, mungkin untuk para ibu-ibu baru supaya lebih aware terhadap kondisi diri sendiri, kemudian juga lingkungan keluarga, juga lingkungan suami juga maksudnya, untuk bisa lebih aware terhadap kondisi istri. Dan juga kita sebagai ibu ketika misalnya merasa sedih di awal-awal kelahiran anak itu wajar gitu, cuman kita perlu kenali apabila itu sudah semakin memburuk perasaannya. Dan juga sebagai seorang ibu, saya pesan juga untuk seluruh ibu di dunia ini, jangan lupa apresiasi diri sendiri, ya, apapun cara melahirkan, bagaimanapun cara melahirkannya, apapun asupan nutrisi yang kita berikan kepada anak, kita sudah menjadi ibu yang hebat. Baik. Dan sadarlah ya, wanita adalah makhluk yang hebat yang Tuhan ciptakan di muka bumi ini. Baik, terima kasih Mbak Odi atas ilmunya, edukasinya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat seluruh pemirsa TVRI Jambi. Dan akhirnya saya Jeffrey mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.